Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan hewan ruminansia. Apa sih itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak atau hewan yang memiliki banyak lambung dan termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, contohnya itu ada sapi, rusa, kambing, jerapah, onta, dan lain sebagainya. Sistem pencernaan hewan ruminansia itu sangat unik ya. Karena memiliki dua fase. Fase pertama, makanan dikunyah sebentar dengan tekstur kasar, lalu disimpan dalam rumen lambung. Bisa dilihat pada gambar ya. Fase kedua, ketika rumen penuh, makanan akan dikunyah kembali sampai halus, kemudian masuk ke lambung lagi. Yang pertama ada rongga mulut. Susunan gigi untuk hewan herbivora dapat dilihat pada gambar. Itu meliputi ada gigi seri, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang, di mana gigi dan lidah berperan penting dalam sistem pencernaan pada rongga mulut. Gigi seri memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan seperti rumput. Gigi geraham memiliki bentuk datar dan tebal. Pada rongga mulut sapi, terdapat cairan khusus atau enzim yang menghasilkan kelenjar yang disebut dengan saliva. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya ada kerongkongan atau esofagus, dapat dilihat pada gambar. Saluran ini sebagai penghubung antara rongga mulut ke lambung. Makanan hanya lewat dan tidak mengalami proses pencernaan. Ukuran esofagus itu sekitar 5 cm dan lebarnya dapat menyesuaikan ukuran makanan. Jadi di dalam esofagus, makanan hanya lewat saja dan akan masuk ke lambung. Lambung berperan dalam proses pembusukan dan peragian, serta tempat makanan sementara yang akan dikunyah kembali. Ukuran ruang lambung tergantung umur dan makannya hewan ruminansia. Lambung hewan ruminansia ada 4 bagian. Yang pertama ada rumen atau perut besar, retikulum perut jala, lalu ada omasum atau perut baku, dan juga ada abomasum atau perut masam. Untuk letaknya bisa dilihat pada gambar ya. Yang pertama itu ada esofagus, makanan hanya lewat masuk ke rumen atau lambung besar. Kemudian setelah ke rumen melewati retikulum. Dari retikulum maka makanan akan dikunyah kembali. Lalu selanjutnya makanan akan diproses di omasum. Lalu masuk ke abomasum, kemudian akan melewati usus. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Makanan masuk melewati kerongkongan lalu masuk ke rumen. Makanan secara alami bercampur dengan air ludah yang sifatnya alkali dengan pH kurang lebih 8,5. Rumen ini berfungsi sebagai penyimpan sementara makanan. Jadi makanan sementara disimpan di rumen. Kemudian retikulum atau perut jala. Makanan diaduk di retikulum bercampur dengan enzim-enzim menjadi gumpalan kasar atau bolus. Pengadukan dibantu oleh otot-otot dinding retikulum. Kemudian gumpalan didorong ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Setelah ke retikulum, maka makanan akan diproses selanjutnya, dikunyah kembali. Kemudian omasum atau perut baku. Gumpalan makanan ditelan lagi melewati rumen dan retikulum sampai masuk ke omasum. Di sini, kelenjar enzim akan membantu menghaluskan makanan secara kimiawi. Kadar air dikurangi melalui proses absorpsi air oleh dinding omasum. Abomasum atau perut masam. Setelah gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida, enzim ini dikeluarkan oleh dinding abomasum, seperti pada lambung mamalia lain.
Sedangkan asam klorida membantu mengaktifkan enzim pepsinogen yang berperan sebagai desinfektan bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Karena di dalam abomasum pH-nya sangat rendah, jadi dapat membunuh bakteri jahat. Lalu proses selanjutnya adalah usus, yang merupakan organ pencernaan terpanjang dibanding organ lain. Panjang usus sekitar 40 meter, bahkan lebih. Di organ ini sari-sari makanan diserap dan diedarkan darah ke seluruh tubuh. Usus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari yang berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim pada pankreas. Lalu ada usus kosong yang berfungsi melakukan pencernaan dan penyebaran komponen air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta lipofilik. Lalu juga ada usus penyerapan yang berfungsi menyerap komponen makanan yang tidak dapat diserap oleh usus kosong. Nah, tahap terakhir itu ada anus. Setelah proses penyerapan sari makanan, ampas sisa penyerapan dibawa ke anus untuk dikeluarkan. Jadi, untuk sistem pencernaan hewan ruminansia, prosesnya itu yang pertama, makanan dikunyah di mulut dengan bantuan gigi dan lidah, lalu melewati kerongkongan. Kerongkongan akan masuk ke rumen atau perut besar, lalu menuju retikulum. Dari retikulum, makanan akan dikunyah kembali. Lalu, setelah dikunyah kembali lebih halus, masuk ke omasum. Setelah masuk ke omasum, ke abomasum. Setelah ke abomasum, baru makanan masuk ke intestinum atau usus. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.